Assalamualaikum, halo semuanya. Sekarang saya akan menyampaikan cara pembuatan nastar yang enak banget. Jadi siapin ya buku catatannya. Ini dia bahan-bahannya: nanas, gula pasir, telur, blue band, terigu, wisman, susu bubuk, vanili, dan gula halus. Nah, pertama kita buat dulu selainya. Nanasnya itu kita parut semuanya ya. Ada 3 ya. Yang satu ini sudah mulai diproses pemarutan. Kita parut semua, lalu setelah semua diparut, masukkan ke dalam wajan dan dicampur dengan gula pasir. Lalu kita panaskan di atas api yang kecil. Kita aduk sampai rata dan airnya berkurang. Dan warnanya pun berubah menjadi kecoklatan atau keemasan. Nah, ini dia hasil akhirnya. Lalu kita sisihkan, kita masukkan ke dalam wadah dan kita pinggirkan dulu karena kita akan buat adonan nastarnya. Siapkan wadah dan mixer untuk mencampurnya. Pertama, telur kita pisahkan antara yang putih dan kuningnya. Yang kita pakai yang kuningnya. Ya, yang kuningnya kita masukkan ke dalam wadah sebanyak 6 butir telur. Tapi kalau telurnya ukurannya agak besar-besar, 5 butir saja itu juga cukup ya. Telurnya kita masukkan, yang kuningnya saja. Lalu kita masukkan bahan selanjutnya adalah gula halus. Jadi telur dan gula halus kita aduk, kita campur menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai semuanya rata. Tidak ada lagi gula yang menggumpal. Setelah semuanya rata, lalu kita masukkan selanjutnya adalah blue band. Blue band yang nanti kita masukkan itu cukup 4 bungkus saja. Karena yang satu bungkusnya akan kita pakai untuk kita oleskan di atas loyang supaya loyangnya tidak lengket. Jadi nanti loyangnya sudah kita oleskan blue band dan kita taburi tepung sedikit ya supaya tidak lengket. Balik lagi ke adonan tadi ya. Setelah tadi telur dan gula halusnya tercampur rata, lalu tadi blue band 4 bungkus. Nah, setelah itu ini wisman, kemudian susu bubuk dan vanili. Kita masukkan semuanya, kita aduk terus sampai rata menggunakan mixer. Nah, setelah itu ini maaf tidak terrecord ya. Setelah tadi semuanya tercampur ya, lalu kita tambahkan terakhir adalah tepung terigu sebanyak 1 kg tadi. Lalu kita masih aduk tapi tidak menggunakan mixer lagi ya, menggunakan tangan saja. Kita aduk sampai adonannya menjadi kalis. Nah, seperti ini adonannya ya. Jadi ini ada adonan nastarnya yang sudah kalis dan tadi selai nanasnya. Kita siap eksekusi membuat bulatan-bulatan. Nah, ini kita isi dengan selai nanas. Saya biasanya memasukkan selai nanasnya lebih banyak supaya nanti ketika dimakan selai nanasnya terasa sekali ya. Setelah semua loyang ada bulat-bulatannya, siapkan oven, dipanaskan ovennya, lalu kita masukkan loyangnya ke dalam oven. Tunggu hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan atau kurang lebih sekitar 20-30 menit. Tunggu ya, jangan sampai gosong. Setelah matang ya, diangkat, lalu tunggu agak lebih dingin supaya uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, baru kita masukkan ke dalam toples. Tada! Seperti ini jadinya, kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini rasanya enak banget. Oke, semuanya selamat mencoba resep ini dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.